John, bayangkan kamu sendirian di dalam lift sebuah hotel yang sangat tua, di mana lampu itu meredup, pintu lift terbuka tapi tidak mau menutup. Dan kamu sudah berkali-kali menekan tombol, namun anehnya, lift seperti menolak bergerak. Lalu tiba-tiba kamu menengok keluar, bersembunyi di dalam sudut, mengintip ke lorong yang sangat kosong, dan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat kamera. Dan semua ini bukan adegan film horor, ini adalah rekaman CCTV yang asli. Direkam pada tahun 2013 dan sampai hari ini, di mana ini tidak ada satupun penjelasan yang benar-benar memuaskan. Dan ini adalah cerita dari Elisa Lam. Kematian mahasiswi Kanada yang berusia 21 tahun, yang ditemukan meninggal di dalam tangki air hotel Churchill di Los Angeles pada Februari tahun 2013. Dan inilah ceritanya. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi asal Vancouver, Kanada. Lahir pada tahun 1989. Di mata keluarganya, Elisa dikenal sebagai pribadi yang pendiam, cerdas, dan sensitif, di mana dia gemar menulis, membaca, dan sering menuangkan isi pikirannya dalam blog pribadinya. Dan si Elisa ini bukan tipe petualang yang ekstrim. Namun nih John, di awal tahun 2013, ia memutuskan melakukan perjalanan solo ke Amerika Serikat, di mana si Elisa ini mempunyai tujuan yang sangat sederhana. Dia ingin menemukan jati diri, melihat dunia, dan menjauh sejenak dari tekanan hidup. Dan dalam blog pribadinya, Elisa sering menuliskan tentang kecemasan, kesepian, dan perjuangan mental. Namun tulisannya juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat reflektif, sadar akan dirinya sendiri. Di mana itu John, tidak ada tanda bahwa perjalanan ini akan berakhir sangat tragis. Elisa memilih menginap di Hotel Churchill, Los Angeles. Di mana John, hotel ini tampak biasa dari luar. Namun di balik dindingnya, Churchill menyimpan sejarah yang sangat kelam. Sejak berdiri tahun 1924, hotel ini menjadi lokasi puluhan bunuh diri, tempat tinggal pembunuh berantai, dan sering dikaitkan dengan kasus orang hilang. Salah satu penghuni lamanya adalah Richard Ramirez, pembunuh berantai terkenal. Dan nama Churchill ini John, sudah lama dikenal di kalangan warga lokal sebagai hotel terkutuk. Dan si Elisa ini awalnya ditempatkan di kamar dormitory bersama. Namun beberapa hari kemudian teman sekamarnya mengeluh tentang perilaku Elisa yang dianggap sangat aneh. Dan akibatnya John, Elisa dipindahkan ke kamar pribadi. Dan sejak saat itu tidak ada satupun saksi yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada si Elisa ini. Pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa seharusnya check out dari hotel dan melanjutkan perjalanannya. Namun anehnya nih John, dia tidak pernah datang ke lobi. Dan keluarganya di Kanada mulai panik karena Elisa tidak pernah melewatkan jadwal untuk nelpon. Laporan orang hilang pun segera dibuat oleh keluarga si Elisa. Polisi melakukan pencarian besar-besaran, dan kamar Elisa pun diperiksa. Anjing pelacak dikerahkan, atap hotel disisir, namun hasilnya belum ditemukan. Di mana itu John, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang tertinggal yang mencurigakan. Seolah-olah si Elisa ini menghilang begitu saja. Dan beberapa hari kemudian nih John, polisi merilis rekaman CCTV terakhir Elisa Lam. Dan inilah yang mengubah kasus ini menjadi misteri global. Dan dalam video itu John, Elisa masuk ke lift, menekan tombol berkali-kali, dan lift tidak bergerak. Dan anehnya lagi John, pintu terbuka terlalu lama. Lalu Elisa keluar dari lift mengintip ke lorong dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Melangkah mundur bersembunyi di sudut, di mana tangannya si Elisa ini bergerak tidak wajar, seperti sedang berbicara atau memberi isyarat kepada seseorang yang tidak terlihat. Dan ini benar-benar aneh banget John, karena tidak ada orang lain di kamera itu, di mana video itu kemudian diperlambat, dianalisis, dan diputar jutaan kali. Namun semakin dilihat semakin tidak masuk akal. Kemudian John, beberapa minggu kemudian tamu hotel mulai mengeluh, di mana air berwarna gelap dan bau aneh, tekanan air yang sangat rendah, dan petugas pun naik ke atap hotel. Dan di sanalah terdapat 4 tangki air besar
Dan ketika salah satu tangki dibuka nih John, di dalamnya ditemukan jasad Elisa Lam. Di mana jasad dari si Elisa ini John ditemukan telanjang, tanpa tanda kekerasan, tanpa luka besar, dan pertanyaannya John, bagaimana Elisa bisa masuk ke atap? Bagaimana juga dia membuka tutup tangki yang sangat berat itu? Dan mengapa tidak ada yang melihatnya? Di mana pihak berwenang pun menyatakan Elisa meninggal karena kecelakaan, dipicu oleh gangguan bipolar. Namun banyak banget kejanggalan, di mana tutup tangki dikatakan tertutup kembali, dan rekaman CCTV pun dipotong dan diperlambat. Dan anjing pelacak pun tidak mencium bau Elisa di atap tangki itu. Dan banyak banget John yang mempertanyakan kasus ini. Apakah ada yang disembunyikan? Apakah si Elisa benar-benar sendirian malam itu? Di mana banyak teori pun bermunculan. Gangguan mental, eksperimen, rahasia, kehadiran orang lain, bahkan hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Namun satu hal yang pasti John, rekaman CCTV itu nyata. Dan sampai hari ini tidak ada satupun teori yang bisa menjawab itu semua. Di mana si Elisa ini meninggal, tapi misterinya tidak pernah mati. Dan menurut kalian John, apakah Elisa Lam benar-benar meninggal karena kecelakaan? Atau ada sesuatu yang tidak pernah ingin orang ketahui? Dan bagaimana pendapat kalian John tentang kebenaran kasus ini? Karena kasus ini belum pernah benar-benar terungkap.